Langit sore di sirkuit Misano terbakar jingga ketika bendera finish dikibarkan. Veda Ega Pratama melintasi garis pertama dengan kecepatan sempurna, tubuhnya terhuyung sedikit ke kanan, lalu tegak berdiri seolah dunia berhenti berputar hanya untuk menyaksikan namanya berkibar. Sorak ribuan penonton bergemuruh, bukan hanya dari tribun yang penuh bendera Eropa, tetapi juga dari sekelompok kecil supporter Indonesia yang menangis haru, membawa merah putih berkibar tinggi di udara. Musim 2025 Red Bull Rookies Cup resmi ditutup dengan kejutan, seorang anak asal Gunung Kidul, yang dulu hanya dikenal lewat video amatir balapannya di jalan kecil Yogyakarta, kini resmi menjadi juara dunia Rookies Cup. Sejak awal musim, Veda tampil seperti badai, menyingkirkan para favorit dari Spanyol, Italia, dan Turki dengan gaya balap agresif namun penuh perhitungan. Ia bukan hanya menang, ia menguasai. Di paddock, para rivalnya hanya bisa menunduk, ada yang memberi selamat dengan senyum kecut, ada pula yang diam-diam mencibir. Tapi sorotan kamera televisi tidak peduli pada mereka. Lensa media menyorot satu nama, Veda Ega Pratama, pembalap Asia Tenggara pertama yang mendominasi penuh seri ini. Para komentator menyebutnya fenomena, bahkan ada yang dengan berani berkata, dunia MotoGP sedang melihat lahirnya bintang baru. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa luka. Veda masih ingat bagaimana di awal musim ia dianggap hanya pemanis di grid eksperimen Asia yang diprediksi akan kandas melawan pembalap Eropa. Kritik itu menyakitkan, tapi justru menjadi bahan bakar semangatnya. Kini, semua cibiran itu lenyap terbakar oleh gemilang trofi emas yang ia angkat tinggi di podium. Ketika lagu kebangsaan Indonesia berkumandang untuk pertama kalinya di ajang sebesar ini, kamera menyorot wajah Veda yang basah oleh air mata. Tangannya gemetar saat menggenggam trofi. Di belakang podium, beberapa ofisial Eropa hanya bisa terdiam, menyadari bahwa dominasi mereka mulai retak oleh anak muda dari ujung Asia. Sementara itu, di layar besar paddock, komentar media sosial membanjiri, Veda bukan sekadar pembalap, dia revolusi. Tagar-tagar Veda Ega menduduki trending global. Orang-orang yang tak pernah peduli pada Rookies Cup sebelumnya, kini mulai mencari tahu siapa sebenarnya bocah berjilbab hitam di kepala motornya yang melesat bagai peluru itu. Veda sendiri, di tengah hiruk-pikuk euforia, hanya menatap langit dengan senyum kecil. Ia tahu, kemenangan ini hanyalah pintu pertama. Di balik podium, ada jalan yang jauh lebih terjal menantinya. Dan ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan menembus gerbang Moto3. Sebab bagi Veda, inilah awal dari mimpi besar, mimpi yang akan mengguncang dunia balap. Keesokan harinya setelah kemenangan bersejarah itu, halaman depan media olahraga Eropa penuh dengan satu nama, Veda Ega Pratama. Surat kabar Italia menulis, fenomena dari timur, ancaman bagi tradisi balap Eropa. Sementara media Spanyol menyebutnya, anak muda dengan insting predator. Bahkan majalah Prancis yang biasanya dingin terhadap pembalap non-Eropa, memberi tajuk besar, The Golden Boy from Indonesia. Liputan demi liputan membuat nama Veda melambung lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Wawancara dadakan pun tak terhitung jumlahnya. Wartawan bertanya dengan nada kagum, bagaimana mungkin seorang anak dari negara tanpa tradisi MotoGP bisa menghancurkan dominasi anak-anak Eropa. Veda hanya tersenyum singkat, menjawab dengan bahasa Inggris terbata, saya hanya balapan dengan hati saya. Jawaban sederhana itu justru meledak jadi kutipan viral di media sosial. Namun di balik euforia, Veda merasakan sorotan tajam yang menekan dadanya. Setiap langkahnya kini dipantau, setiap gesturnya dianalisis. Ia bukan lagi sekadar pembalap muda, ia kini simbol kebangkitan Asia di lintasan Eropa. Para pembalap lawan yang dulu meremehkannya, kini diam-diam bertekad menjatuhkannya di level berikutnya. Tekanan itu seperti bayangan gelap yang selalu menguntitnya. Di garasi kecil tempat timnya merayakan kemenangan, Veda duduk sendirian, menatap ponselnya yang penuh notifikasi. Ribuan pesan masuk, dari ucapan selamat keluarga hingga komentar penggemar internasional.
Tetapi ia juga menemukan kata-kata sinis, "Coba lihat di Moto3, dia pasti hancur." Kata-kata itu menusuk, namun justru menyalakan api baru dalam dirinya. Media Inggris bahkan lebih berani, menuliskan perbandingan langsung, "Veda adalah Marquez Asia." Sebuah perbandingan yang terhormat, tapi juga berbahaya. Sebab nama besar Marc Marquez adalah legenda hidup, dan siapapun yang disandingkan dengannya otomatis memikul beban berat. Veda menutup majalah itu pelan-pelan, hatinya bergetar antara bangga dan takut. Di sela hiruk-pikuk itu, agen-agen tim besar mulai mengamati dengan cermat. Beberapa manajer Moto3 terlihat berbincang di padok, menyebut-nyebut nama Veda dalam percakapan singkat mereka. Rumor mulai beredar, apakah bocah ini akan langsung ke Moto3? Atau harus menunggu satu musim lagi? Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah aura misteri di sekitar masa depan Veda. Malam itu, di kamar hotel sederhana, Veda duduk di tepi ranjang. Ia menatap trofi emas di meja kecil, memantulkan cahaya lampu yang temaram. Dalam hati, ia berbisik, "Ini baru awal. Dunia boleh menilai apa saja, tapi aku yang akan menentukan takdirku." Dan tanpa disadari, ribuan kilometer jauhnya di Austria, sebuah tim besar sudah mulai menyusun rencana untuk merebutnya sebelum terlambat. Di markas besar KTM, Matigoven, Austria, sebuah rapat darurat digelar. Ruangan kaca besar itu dipenuhi para petinggi pabrikan, layar proyektor menampilkan cuplikan kemenangan Veda di Misano. Pete Beirer, sosok yang memegang kendali talenta muda KTM, menatap tajam ke arah rekaman. "Kita tidak boleh terlambat. Bocah ini bukan sekadar juara rookies, dia aset masa depan MotoGP," ucapnya tegas. Semua orang di ruangan terdiam, menyadari nada serius yang jarang ia keluarkan. KTM tahu sejarah, talenta muda yang dibiarkan terlalu lama bisa direbut kompetitor. Honda pernah mengamankan Marquez di usia belia, Yamaha mengangkat Quartararo sejak junior. Kini, mereka melihat bayangan baru dari timur, dan jika tidak bertindak cepat, Veda bisa saja tergoda tawaran lain. Gerilya harus dimulai, bahkan sebelum tinta kontrak apapun menyentuh kertas. Malam itu juga, KTM mengirimkan scout khusus ke padok. Pria berkacamata hitam dengan logo Red Bull di dadanya menyelinap di antara keramaian, mengamati setiap langkah Veda dan timnya. Ia tidak datang untuk bicara, hanya untuk melihat, mencatat, dan melaporkan langsung ke Austria tentang siapa saja yang mencoba mendekati bocah Indonesia itu. Di sisi lain, Honda mulai mengendus gerakan itu. Rumor menyebar cepat di padok, KTM sedang membidik anak Asia itu. Bisikan-bisikan kecil terdengar di garasi, membuat situasi semakin panas. Veda, yang hanya ingin menikmati trofinya, mulai merasa ada tatapan-tatapan asing yang menelusuri dirinya di setiap sudut sirkuit. Puncaknya, setelah sesi wawancara resmi, seorang pria berjas rapi mendekatinya di lorong. Dengan bahasa Inggris berlogat Jerman, ia hanya berkata singkat, "Nikmati kemenanganmu, Veda. Percayalah, ini baru awal. KTM sedang memperhatikanmu." Kemudian ia menghilang begitu saja, meninggalkan Veda yang terpaku dalam kebingungan. Kata-kata itu menggema di kepalanya, seakan menjadi isyarat dari masa depan yang sedang mengetuk pintu. Di kamar hotelnya, Veda menceritakan kejadian itu kepada ayahnya lewat panggilan video. Sang ayah terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat, "Nak, kalau benar KTM mendekatimu, itu berarti kamu sudah ada di jalur yang tepat. Tapi ingat, jangan pernah tergesa-gesa. Dunia balap ini penuh jebakan." Nasihat itu membuat Veda semakin sadar, kemenangan saja tidak cukup. Kini, permainan politik pabrikan mulai melibatkannya. Dan jauh di Austria, Pete Beirer menutup rapat dengan satu kalimat yang dingin tapi penuh ambisi, "Kita akan berikan sesuatu yang tidak bisa ditolak siapapun." Golden Ticket Moto3 tahun 2026, Veda harus menjadi milik KTM. Kalimat itu menjadi gong pembuka permainan besar yang akan mengguncang padok Eropa dalam waktu dekat.
Padok Jerez yang biasanya ramai dengan deru mesin dan tawa ringan para mekanik, kini berubah menjadi medan sunyi penuh bisikan. Nama Veda Ega Pratama bergaung di setiap sudut, bukan hanya sebagai juara Rookies Cup, tapi juga sebagai rebutan pabrikan raksasa. Seolah-olah bocah 17 tahun itu adalah kunci masa depan Moto3. Para manajer tim berjalan cepat dengan wajah serius, membawa dokumen rahasia yang tak seorang pun boleh tahu isinya. Honda adalah yang pertama bergerak terang-terangan. Seorang perwakilan mereka mendekati manajer Veda, menawarkan jalur klasik, Asia Talent Team, lalu transisi ke tim satelit Honda Moto3. Proposal itu terdengar manis, penuh janji kestabilan, dukungan, dan nama besar yang telah melahirkan puluhan juara. Namun, di balik itu terselip jebakan. Veda bisa saja terjebak bertahun-tahun tanpa naik kelas, menjadi pion kecil dalam permainan besar Honda. Di sisi lain, gas-gas yang masih berada di bawah naungan KTM, menyusun strategi berbeda. Mereka ingin menjadikan Veda sebagai ikon Asia pertama dalam proyek jangka panjang. Bisikan ini membuat KTM Pusat semakin gelisah, karena jika gas-gas berhasil lebih dulu, maka kendali penuh atas Veda bisa lepas. Intrik internal pun mulai mencuat, sesama pabrikan Austria saling bersaing dalam diam. Rumor kian liar ketika wartawan Italia menyebarkan isu bahwa Yamaha juga ikut melirik. Mereka disebut-sebut akan membuka program Asia baru untuk mengimbangi dominasi KTM. Meski belum ada bukti, kabar itu cukup untuk membuat suasana padok semakin panas. Seolah-olah Veda adalah permata langka, dan setiap pabrikan rela bertarung habis-habisan untuk memilikinya. Veda sendiri mulai merasakan tekanan itu. Setiap kali ia berjalan di padok, ada saja tatapan penuh arti dari orang asing. Ia mendengar bisikan-bisikan lirih saat melewati garasi, ada yang menyebut namanya dengan nada kagum, ada pula yang berdesis seolah meremehkan. Rasanya seperti berjalan di medan ranjau, satu langkah salah bisa membuat segalanya hancur. Di sela kekacauan itu, Veda mencoba fokus di lintasan. Namun, bahkan di trek pun ia tak bisa lari dari bayangan pabrikan. Ada momen ketika ia merasa beberapa pembalap rival sengaja menekannya lebih keras dari biasanya, seolah ingin membuktikan pada dunia bahwa Veda tak sekuat yang digembar-gemborkan. Ia jatuh di tikungan cepat sekali, bangkit dengan luka di lengan, tapi di balik helmnya ia berbisik, "Aku tidak akan tumbang hanya karena intrik." Dan di balik layar, sebuah pertemuan rahasia berlangsung antara utusan KTM dan manajer Veda. Mereka duduk di ruang kecil, pintu terkunci rapat, suara nyaris berbisik. Di atas meja, terselip map berlogo oranye dengan satu kalimat singkat di halaman pertama, Golden Ticket, Moto3 2026. Saat itu, tanpa disadari Veda, permainan sebenarnya baru saja dimulai. Sirkuit Jerez pagi itu terasa berbeda. Bukan sekadar uji coba pasca musim, melainkan ajang seleksi tak tertulis untuk menentukan siapa yang pantas naik ke Moto3. Veda datang dengan senyum tipis, namun hatinya bergejolak. Ia tahu, di balik pagar pit lane, ada mata-mata pabrikan yang mengawasinya. Setiap putaran, setiap detik, setiap kesalahan, semuanya bisa menentukan masa depannya. Tanpa sepengetahuan publik, KTM sudah menyiapkan skenario rahasia. Setelah sesi resmi Rookies Cup usai, seorang teknisi KTM mendekatinya dengan bisikan, "Ikut kami, ada motor yang harus kamu coba." Veda kebingungan, namun akhirnya mengikuti. Di dalam garasi tertutup rapat, berdiri sebuah motor Moto3 spek penuh dengan warna oranye menyala, mesin berdenyut seperti jantung raksasa yang menunggu dibangunkan. Ketika ia duduk di atas motor itu, tubuhnya bergetar. Stang terasa lebih berat, posisi duduk lebih agresif. Bukan lagi motor junior, ini mesin para gladiator. Mekanik KTM hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Anggap saja ini tes kecil, jangan takut. Tunjukkan pada kami siapa kamu sebenarnya." Veda mengangguk pelan, lalu menyalakan mesin. Dentuman itu menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melesat keluar pit dengan hati-hati,
tapi segera menemukan ritme. Tikungan demi tikungan dilibas seakan tubuh dan motor melebur jadi satu. Jarum tachometer berteriak, roda belakang sedikit melayang saat ia memaksa masuk ke Cicane cepat. Penonton tak tahu siapa yang sedang melaju di lintasan, tapi tim KTM di pit wall menatap monitor dengan napas tertahan. Angka-angka waktu lap mulai turun drastis. Ketika kembali ke garasi, helm Veda masih terpasang, napasnya terengah-engah. Layar menunjukkan hasil mengejutkan, hanya 0,4 detik lebih lambat dari pembalap Moto3 reguler yang juga sedang uji coba di trek. Sunyi mencekam meliputi ruangan. Lalu, salah satu petinggi KTM berbisik pada koleganya, "Ini bukan sekadar bakat. Bocah ini siap." Kalimat itu menegaskan apa yang selama ini hanya rumor, Veda baru saja membuka pintu ke level yang lebih tinggi. Namun ujian itu tidak berakhir di lintasan. Begitu keluar dari garasi, beberapa wartawan yang mencium aroma aneh langsung menghampirinya. "Veda, apa kamu baru saja mencoba motor Moto3?" tanya mereka agresif. Veda terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu jika ia salah bicara, segalanya bisa terbongkar. Dengan senyum gugup, ia hanya menjawab, "Hari ini saya hanya belajar banyak dan itu cukup untuk saya." Jawaban abu-abu itu justru menambah sensasi di media. Malam harinya, di hotel kecil Jerez, Veda duduk sendirian. Ia menatap catatan waktunya yang tersimpan di kertas kecil dari teknisi KTM. Tangannya bergetar saat menyentuh angka itu. Bukan sekadar catatan waktu, itu adalah tiket menuju masa depan. Ia sadar, sejak hari ini, dirinya bukan lagi sekadar juara Rookies Cup. Ia adalah incaran resmi pabrikan besar. Dan itu berarti, beban yang ia pikul baru saja bertambah 1000 kali lipat. Kabar tentang uji coba rahasia di Jerez akhirnya bocor juga. Meski Veda tak pernah mengakuinya, bisikan di padok menyebar seperti api. Anak Indonesia itu hanya terpaut 4/10 dari pembalap Moto3, tulis media Spanyol dengan nada sensasional. Sejak hari itu, kotak masuk manajer Veda dipenuhi undangan makan malam, panggilan video, dan draft kontrak dari berbagai pihak. Honda bergerak cepat. Mereka mengirim proposal resmi, menjanjikan kursi di tim Asia Talent Team dengan jalur mulus menuju Moto3 bersama Honda Tim Asia. Tawaran itu terstruktur rapi, penuh kepastian. Tetapi ada syarat yang tersembunyi, Veda harus melalui 1 tahun penuh di program Honda, tanpa jaminan kursi Moto3 utama. "Kami membangun masa depan, bukan hanya kecepatan," ujar perwakilan Honda dengan nada diplomatis. Tak lama setelah itu, KTM menggelar langkah balasan. Bertempat di sebuah ruang rapat sederhana di hotel, 2 petinggi KTM mendatangi manajer Veda. Mereka tidak berbasa-basi. Di atas meja, map oranye dibuka, memperlihatkan sebuah dokumen dengan tulisan besar di halaman pertama, "Golden Ticket, Moto3 2026. Tawaran itu tegas dan berbeda, kursi langsung di Red Bull KTM Ajo, tim papan atas Moto3, tanpa jalur perantara. Manajer Veda terperangah. Perbedaan. Tawaran jelas bagai langit dan bumi. Honda memberi stabilitas, tapi penuh tahap berlapis. KTM menawarkan lompatan berani, jalan pintas yang bisa mengubah karir Veda dalam semalam. Namun justru disitulah dilema besar lahir, apakah mereka harus mengambil risiko besar atau bermain aman dengan jalur tradisional? Veda sendiri mulai merasakan tekanan batin. Setiap malam, ia termenung di depan trofi Rookies Cup, mendengar suara-suara di kepalanya. Satu suara berkata, "Ambil Honda, lebih aman, karirmu panjang." Suara lain berteriak, "Pilih KTM, inilah takdirmu, kesempatan sekali seumur hidup." Tidurnya terganggu, pikirannya terus berputar, seakan ia sedang mengendarai motor di tikungan tanpa garis keluar. Sementara itu, media terus memanaskan suasana. Artikel demi artikel membandingkan kemungkinan jalur Veda. Apakah ia akan menjadi pion Honda, atau senjata rahasia KTM? Judul-judul itu memenuhi headline, menambah beban yang sudah menekan pundak remajanya.
Fans Indonesia di media sosial bahkan terpecah dua kubu, sebagian mendukung jalur aman bersama Honda, sebagian menuntut keberanian untuk menerima tawaran KTM. Di tengah kebingungan itu, Veda memutuskan satu hal, ia tak bisa memutuskan hanya dengan membaca kontrak. Ia butuh melihat sendiri, mendengar sendiri, apa yang sebenarnya direncanakan pabrikan-pabrikan itu untuknya. Maka, ia bersiap menuju pertemuan rahasia, tempat di mana masa depannya akan ditentukan, dengan risiko sebesar langit yang ia kejar. Keputusan Veda belum juga diumumkan, namun dunia seakan tak sabar menunggunya. Di media sosial, nama Veda Ega Pratama kembali menjadi trending global. Tagar tanda pagar Veda Moto3 dan tagar Golden Ticket KTM bergema di Twitter, sementara forum-forum balap di Eropa memperdebatkan masa depannya. Indonesia bahkan lebih heboh, stasiun televisi nasional menyiarkan talk show khusus, membahas jalan mana yang harus dipilih Veda. Seorang remaja dari Gunung Kidul kini menjadi topik perdebatan internasional. Di depan rumahnya di Yogyakarta, spanduk dukungan terbentang, Veda, pilih jalan yang membuatmu juara dunia. Namun, ada pula suara-suara keras dari para pengamat lokal yang mengingatkan agar ia tak terburu-buru. Jangan terjebak jadi proyek besar pabrikan, karir bisa tamat sebelum berkembang, ujar seorang komentator. Dukungan dan kritik bercampur, menekan Veda yang sebenarnya hanya ingin balapan dengan hati. Di Eropa, media lebih tajam lagi. Surat kabar Spanyol menulis, jika memilih Honda, Veda bisa tenggelam dalam sistem. Sedangkan media Austria menegaskan, KTM adalah jalan singkat menuju kejayaan. Bahkan legenda MotoGP ikut bersuara, memberi saran terbuka di wawancara. Nama-nama besar yang dulu hanya ia lihat di televisi kini menyebut namanya dengan serius, seakan seluruh dunia ikut menentukan arah hidupnya. Tekanan itu semakin berat ketika Veda tampil di sebuah acara jumpa fans di Madrid. Di depan ratusan pendukung, seorang jurnalis berteriak, "Veda, apakah benar kamu akan ke KTM?" Sorakan meledak, kamera menyorot wajahnya yang kaku. Ia terdiam beberapa detik terlalu lama, lalu menjawab singkat, "Saya belum bisa bicara sekarang, tapi apapun yang saya pilih, saya akan tetap berjuang untuk Indonesia." Jawaban diplomatis itu membuat suasana makin gaduh, bukannya reda. Di balik panggung, Veda hampir roboh karena stres. Ia duduk dengan kepala tertunduk, tangan gemetar menggenggam botol air. Sang manajer menepuk bahunya, berbisik, "Ingat, ini hidupmu. Jangan biarkan dunia memilihkan untukmu." Tapi bagi Veda, dunia sudah terlanjur masuk ke dalam setiap detiknya. Suara-suara publik terus menghantui pikirannya, seakan ia bukan lagi manusia biasa, melainkan simbol yang harus memuaskan semua orang. Fans Indonesia menambah tekanan dengan cara mereka sendiri. Malam itu, ribuan orang menyalakan kembang api dan konvoi di jalanan hanya untuk menyuarakan dukungan. Video itu viral di TikTok, memperlihatkan anak-anak kecil berteriak, "Veda Moto3." Veda menontonnya dari kamar hotel, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin membalas cinta itu, tapi pilihan mana yang bisa menjamin semua mimpi tidak hancur? Dan tepat di saat kebimbangan itu mencapai puncaknya, sebuah panggilan telepon masuk. Nomor asing dari Austria. Suara di seberang terdengar tenang, namun tegas, "Veda, kami ingin kamu datang ke markas KTM. Ada sesuatu yang harus kamu dengar langsung dari kami." Malam itu, Veda sadar, tekanan publik hanyalah permulaan. Yang menantinya di balik pintu KTM akan jauh lebih menentukan, bukan hanya masa depannya, tapi juga harapan sebuah bangsa. Pesawat yang ditumpangi Veda mendarat di Austria saat fajar masih bersembunyi. Udara pegunungan menusuk kulit, jauh berbeda dengan hangatnya Yogyakarta. Sebuah mobil hitam berlogo Red Bull sudah menunggu di pintu keluar bandara, membawa Veda dan manajernya melewati jalan berliku menuju markas besar KTM di Matigoven. Sepanjang perjalanan, Veda hanya diam, menatap keluar jendela. Hatinya berdebar tak karuan, ia merasa seperti pejuang yang dipanggil ke medan perang yang belum ia mengerti.
Markas KTM berdiri gagah, bangunan modern dengan kaca mengkilap dan warna oranye menyala. Begitu memasuki ruang utama, Veda disambut oleh deretan motor bersejarah, motor yang pernah mengantar pembalap-pembalap besar menuju gelar dunia. Saat melihatnya, Veda seperti menatap masa depan dirinya sendiri, tapi bayangan itu terasa berat, seolah memberi pesan, hanya yang terkuat yang bisa bertahan di sini. Pertemuan berlangsung di ruang konferensi rahasia. Pete Beirer, sosok yang selama ini hanya ia lihat di televisi, kini duduk di hadapannya. Wajahnya serius, namun sorot matanya hangat. "Veda," katanya, "kami sudah lama memperhatikanmu. Kamu bukan sekadar juara, kamu adalah simbol. Dan kami tidak ingin sekadar memilikimu, kami ingin membangunkan sesuatu yang lebih besar bersamamu." Kata-kata itu membuat Veda terpaku, antara kagum dan takut. Pintu lain terbuka, menampilkan motor KTM Moto3 terbaru dengan livery penuh. Pete berdiri, menunjuk motor itu, lalu berkata, "Ini bukan sekadar mesin. Ini adalah tiketmu, golden ticket." Hening seketika memenuhi ruangan. Veda menatap motor itu dengan mata bergetar. Ia sadar, inilah tawaran yang bisa mengubah segalanya. Tidak ada lagi janji samar, tidak ada lagi tahap perantara. KTM menginginkan dirinya langsung ke panggung dunia. Manajer Veda mencoba tetap tenang, menanyakan detail kontrak. Pete menjawab tegas, "Kamu akan masuk Red Bull KTM Ajo musim 2026. Kami beri dukungan penuh, bukan hanya motor, tapi juga tim terbaik, pelatih, bahkan dukungan mental. Kami ingin kamu menjadi ikon global." Kalimat itu seperti guntur yang menghantam dada Veda. Semua yang ia impikan seolah terhampar di depan mata. Namun di balik janji manis itu, ada harga yang harus dibayar. Pete menatap tajam, menambahkan, "Tapi ingat, dunia Moto3 adalah hutan belantara. Jika kamu masuk, tidak ada jalan kembali. Tekanan akan lebih berat dari apapun yang pernah kamu rasakan. Kami bisa membawamu ke puncak, tapi jika kamu gagal, dunia juga akan melihatmu jatuh." Kata-kata itu menusuk, membuat Veda sadar, keputusan ini bukan sekadar tanda tangan kontrak, melainkan taruhan seluruh hidupnya. Malam itu, di hotel kecil di Salzburg, Veda terjaga sendirian. Ia menatap jendela, melihat cahaya lampu kota berpendar di kejauhan. Di meja, map kontrak KTM terbuka, halaman depan bertuliskan, "Golden Ticket Moto3 2026. Tangannya gemetar ketika menyentuh kertas itu. Dalam hati ia berbisik, "Ini bukan lagi soal aku saja. Ini soal mimpi Indonesia. Apakah aku berani?" Hari itu, aula konferensi KTM di Matigoven dipenuhi kilatan kamera dan sorotan lampu. Puluhan wartawan dari seluruh Eropa duduk berderet, menunggu pengumuman yang disebut-sebut sebagai kejutan besar. Spanduk besar dengan logo KTM dan Red Bull terpampang di belakang panggung. Namun di balik tirai, Veda duduk dengan tangan gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat dari mesin motor yang pernah ia tunggangi. Pete Beirer masuk, berdiri di podium. Suasana hening. Dengan suara tegas ia membuka, "KTM selalu percaya pada talenta muda. Hari ini, kami menghadirkan wajah masa depan Moto3. Seorang juara muda, simbol Asia, dan calon bintang dunia." Para wartawan mencondongkan tubuh, pena siap mencatat. Veda yang masih bersembunyi di balik panggung merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ketika namanya disebut, Veda Ega Pratama, tirai pun terbuka. Sorakan dan suara kamera langsung meledak. Veda melangkah ke panggung dengan wajah tegang tapi penuh wibawa. Di sampingnya berdiri motor KTM Moto3 dengan nomor pribadinya, terlapis warna oranye khas Red Bull. Saat tangannya menyentuh stang motor itu, dunia seakan berhenti sejenak. Pete menyerahkan map oranye berisi kontrak, lalu berkata dengan lantang, dengan bangga, "KTM memberikan golden ticket langsung ke Moto3 musim 2026 untuk Veda Ega Pratama." Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruangan. Wartawan bangkit berdiri, kamera bergerak, berita langsung menyebar ke seluruh dunia.
Indonesia bersorak, media Eropa menulis dengan tergesa, dan ribuan fans di luar ruangan berteriak histeris. Veda menatap kontrak itu, lalu menandatanganinya dengan tangan bergetar. Saat tinta hitam menggores kertas putih, sorak bergemuruh semakin kencang. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan, membasahi tanda tangan yang baru saja ia buat. Ia bukan lagi sekadar pembalap Rookies Cup. Ia kini resmi menjadi pembalap Moto3, pembawa harapan sebuah bangsa. Dalam konferensi pers, seorang jurnalis bertanya, "Veda, apakah kamu tidak takut dengan tekanan ini?" Veda tersenyum tipis, matanya masih berkaca-kaca. "Saya memang takut," jawabnya jujur. "Tapi lebih besar dari rasa takut itu adalah mimpi saya, mimpi untuk membawa Indonesia berdiri di panggung dunia." Kalimat sederhana itu membuat ruangan sunyi sejenak, lalu pecah menjadi tepuk tangan panjang. Malamnya, berita pengumuman itu mendominasi dunia. Dari Jakarta sampai Madrid, dari Tokyo sampai Roma, headline hanya menuliskan satu hal, anak Gunung Kidul dapat golden ticket Moto3. Dan di kamar hotelnya, Veda duduk menatap kontrak yang baru saja ia tanda tangani. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah pintu menuju perjalanan yang lebih berat. Tapi untuk pertama kalinya, ia yakin, ia siap. Malam setelah pengumuman besar itu, Veda berdiri sendirian di balkon hotelnya di Salzburg. Udara dingin menggigit, namun di dalam dadanya api semangat menyala lebih besar dari sebelumnya. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, seolah mencari jawaban, apakah ia benar-benar siap. Suara sorakan para fans yang masih berkumandang di jalanan bawah sana membuatnya sadar, hidupnya sudah berubah selamanya. Esok paginya, KTM langsung mengajaknya ke trek pribadi mereka. Di sana, motor Moto3 berwarna oranye khas Red Bull sudah menunggu, lengkap dengan para teknisi dan mekanik yang kelak akan menjadi keluarganya. Ketika ia duduk di atas motor itu untuk pertama kalinya, Veda merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan sekadar motor, pikirnya, ini adalah takdir. Begitu mesin dihidupkan, suara raungan khas Moto3 memecah keheningan pegunungan Austria. Veda menarik napas panjang sebelum menurunkan visor helmnya. Saat roda berputar di lintasan untuk pertama kali, ia merasa seakan terbang. Setiap tikungan, setiap akselerasi, setiap getaran mesin menyatu dengan nadinya. Seolah motor itu diciptakan hanya untuk dirinya. Namun di balik rasa euforia itu, ada pula kesadaran pahit. Perjalanan barunya akan dipenuhi darah, keringat, dan air mata. Lawan-lawannya bukan lagi sekadar sesama pembalap muda, tapi para calon legenda yang siap menjatuhkannya kapan saja. Setiap kesalahan bisa berarti hancurnya mimpi. Dan Veda tahu, golden ticket ini bukan hadiah, melainkan ujian yang jauh lebih berat. Beberapa hari kemudian, konferensi perselanjutan diadakan di Austria. Veda tampil mengenakan seragam resmi KTM, wajahnya masih menyimpan rasa gugup tapi juga penuh tekad. "Saya tahu jalan ini tidak mudah," katanya lantang di depan dunia. "Tapi saya percaya, dengan kerja keras dan doa, saya bisa membawa bendera merah putih berkibar di podium Moto3." Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah, bahkan Pit Beirer menunduk dengan senyum bangga. Di Indonesia, kabar ini sudah menjadi sejarah. Dari warung kopi di Gunung Kidul hingga layar televisi nasional, nama Veda dielu-elukan. Anak desa yang dulu berlatih di sirkuit sederhana kini resmi menjadi harapan bangsa di kancah dunia. Para anak kecil mulai menirukan gayanya, orang tua mulai percaya bahwa mimpi bisa benar-benar membawa anak mereka terbang jauh. Dan malam itu, saat lampu-lampu Salzburg mulai padam, Veda menutup matanya dengan senyum tipis. Ia tahu hari-hari penuh tekanan dan perjuangan baru saja menanti. Tapi di hatinya, satu keyakinan sudah tertanam kuat, aku sudah membuka pintu babak baru. Aku tidak akan mundur. Golden ticket itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari sebuah legenda yang baru ditulis.